Selamat pagi anak-anak Miss. Kita lanjut materi kita bahasa Indonesia. Masih di bab 3 mengenai teks prosedur. Kemarin kita sudah bahas mengenai pengertian, fungsi, tujuan, dan juga ciri-ciri dari teks prosedur tersebut. Hari ini kita mau bahas mengenai struktur teks prosedur. Oke, kalau dikatakan struktur teks prosedur adalah susunan, urutan, atau sistematika atau langkah-langkah ketika kita ingin menuliskan teks prosedur. Jadi ingat, kalau dikatakan struktur itu berarti susunan ketika kita ingin menuliskan teks prosedur. Oke, strukturnya itu ada 4, jadi harus sesuai. Jadi urutannya itu yang pertama tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkah, dan yang terakhir atau yang keempat penutup. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Artinya, ketika kita ingin menuliskan teks prosedur atau cara membuat sesuatu hal, tujuannya apa? Supaya jelas tujuannya kita mau membuat apa. Itu artinya ya nak. Oke, yang kedua bahan dan alat. Bahan dan alat ini berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Jadi, tadi tujuannya kita mau membuat apa. Yang kedua, bahan dan alat. Bahan dan alat apa yang kita butuhkan untuk membuat sesuatu hal yang ingin kita buat tersebut. Yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Artinya, langkah-langkah ini apa yang hendak kita lakukan, tahap-tahapannya atau poin-poinnya, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Dan yang terakhir, ada penutup. Penutup ini berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selama melakukan sesuatu. Artinya, penutup ini apalah kesimpulan dari hal yang ingin kita buat. Oke, jadi itu dia struktur teks prosedur. Nah, supaya lebih paham, kalian bisa lihat contoh di Google Classroom yang sudah Miss berikan. Jadi itu contoh struktur teks prosedur, ya kan, lengkap dengan strukturnya. Kita mau buat apa, contoh cara membuat nasi goreng, tujuannya apa, bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat nasi goreng, langkah-langkahnya seperti apa, dan penutupnya seperti apa. Jadi pastikan struktur ini kalian pahami. Jadi ingat, struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkah, dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah penutup. Oke, jika ada pertanyaan terkait materi yang Miss berikan, kalian boleh tanyakan langsung sama Miss. Jadi selamat belajar dan jangan lupa mengerjakan tugas dari Miss ya.